Shalom, selamat pagi. Nama saya Yasinta. Saya mengajar agama Katolik di SMP Suster Pontianak. Saya juga sebagai mahasiswa PPG di STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang tahun 2025. Dalam uji kinerja ini, saya akan menyampaikan materi sakramen inisiasi kelas 8 fase D dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu Guru. Silakan duduk. Sekalian marilah kita berdoa. Mari kita angkat kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur berkat kami masih diberikan kesehatan dan perlindungan sehingga kami dapat berkumpul di ruang kelas pada hari ini untuk belajar bersama Bapak dan Ibu Guru. Kami juga mohon berkatilah dan lindungilah teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada hari ini. Semoga besok mereka dapat kembali belajar bersama kami dan para guru. Ya Bapak, sekarang kami akan memulai proses belajar mengajar. Kami mohon berkatilah dan lindungilah kami semua agar apa yang akan dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru dapat kami cerna dan memahami dengan baik. Berkatilah juga para guru-guru yang akan mengajar kami pada hari ini agar diberi kesabaran dalam mengajar kami. Bunda Maria, Bunda Pertolongan Abadi, sampaikanlah doa dan harapan ini kepada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus dari Assisi dan Santa Lucia Guru SMP Suster, doakanlah kami. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua. Baik, puji Tuhan, semoga kita tetap sehat semuanya, ya. Oke, tetap jaga kesehatan, kemudian jangan terlalu banyak bergadang. Itu. Oke, baik. Nah, hari ini materi kita hari ini pada dasarnya ini sudah kalian pelajari, ya. Di mana kemarin? Di materi tentang 7 sakramen. Nah, kemudian hari ini kita akan mengkhususkan. Masih ingat pembagian sakramen ada berapa? Ada 7. Ada 3 atau 4? 3. Ya, yaitu salah satunya sakramen inisiasi. Nah, itu ya, kalau di minggu lalu kalian sudah berbicara atau mengerjakan tugas di mind map tentang 7 sakramen. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat dulu. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah nih. Kelihatankah? Terlihat? Oke, Ibu besarkan dulu ya. Nah, baik, ini. Silakan dibaca bersama-sama. Yang pertama adalah Peserta didik dapat menjelaskan makna dan tujuan sakramen baptis, ekaristi, dan krisma. Oke, baik. Yang kedua, Peserta didik mampu membandingkan perbedaan ketiga sakramen inisiasi. baik. Kemudian yang ketiga, Peserta didik dapat mengidentifikasi peran umat Katolik setelah menerima sakramen inisiasi. baik. Peserta didik itu maksudnya siapa? Kita Kalian semua, kami gitu loh. Kalau bilang kita berarti kan ibu yang tanya, berarti kalian bilang kami ibu. Nah gitu. Nah itu ya. Nah kemudian berikutnya ini tadi
pembagian sakramen itu tadi, ya, yaitu sakramen inisiasi, Sakramen pembunuhan, sakramen pelayanan persekutuan dan perutusan. masih ingat yang bagian dari pembagian dari sakramen untuk pelayanan persekutuan dan perutusan? Lupa. Apa isinya salah satunya? Ayo, kan sudah kalian kerjakan kemarin. Michelle, apa Michelle? Dalam sakramen inisiasi ada baptis penguatan, sakramen rekonsiliasi, dan pengurapan orang sakit. Ya. Tuh. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian untuk lebih memperdalam lagi materi ini, mari kita lihat video berikut ini. Kita nonton ya. Kita menonton. Sebelum menonton, kita kesini dulu. Lihat pertanyaan ini. Tuh. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan, siapa yang mau jawab ini? Siapa yang mau jawab? Silakan angkat tangannya. Kenzo. Mengapa kita perlu menerima sakramen inisiasi? Ya. Oke, baik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tidak usah dijawab. Nanti kalian jawab dalam hati, kemudian kalian renungkan. Nanti apa yang membedakan sakramen baptis, ekaristi, dan krisma. Nanti di dalam kelompok kalian akan berproses untuk menjawab pertanyaan itu. Tidak usah dijawab sekarang, ya. Nah, kemudian berikutnya mari kita lihat video singkat berikut ini. Nah, video ini adalah tentang sakramen ekaristi, ya, mukjizat yang terjadi di dalam sakramen ekaristi. Nanti anak-anak, nanti kalian lihat apa yang terjadi, kemudian kejadian apa saja yang ada di situ, kemudian hal-hal yang luar biasa, ya, yang terjadi di dalam video ini. Oke, sudah siap? Siap. Bisa konsentrasi? Bisa. Baik. Mari kita lihat. And so with the angels and all the saints, declare your glory. As with one voice we proclaim, body and blood of our Lord Jesus Christ. He took bread and gave thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." Tadi kira-kira potongan dari video tentang ekaristi, mukjizat ekaristi. Nah, sekarang silakan kalian masuk dalam kelompok untuk membahas beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan masuk dalam kelompok. Sudah masuk dalam kelompok kalian? Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Oh, sudah, pintar kalian ya. Langsung masuk dalam kelompok. Baik, kelompok 1. Mana kelompok 1?
Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 3, 4, 6, 7. Ini kelompok siapa? Lebih. Kasih, Bu. Masih ada yang belum dapat? Baik. Nah, silakan saling berhadapan kelompoknya, bersatu dengan kelompoknya. Kemudian kalian bahas pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu, ya, LKPD yang Ibu bagikan tadi. Silakan kalian bahas. Boleh kalian menggunakan HP yang tadi malam sudah Ibu katakan bahwa satu kelompok hanya boleh bawa berapa? 2 HP. Artinya 2 orang itu yang mengakses, yang lainnya mengerjakan. Ya, dalam kelompok tidak ada yang sendiri-sendiri, bekerja sendiri. Ya, silakan boleh komunikasi, silakan boleh kalian berdiskusi. Ya, silakan diskusi kelompok dulu. Jika ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Oke, Bu. Dari semua pertanyaan tadi, kemudian dari semua jawaban yang telah teman-teman kalian sampaikan tadi di presentasi kelompok, kira-kira ya perbedaan yang paling menonjol dari ketiga sakramen itu adalah apa? Ya, apa? Silakan, boleh angkat tangan. Siapa saja yang mau jawab? Kira-kira pertanyaannya Ibu ulangi, oke, turunkan dulu tangannya, nanti boleh angkat, turunkan dulu tangannya. Kira-kira dari semua jawaban yang diberikan tadi, kira-kira ya, yang kalian pahami saja, ya, yang kalian pahami saja, perbedaan yang paling menonjol dari ketiga sakramen itu tadi apa saja? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Ibu tulis saja ya. Silakan Michelle, apa perbedaan yang paling menonjol dari ketiga itu? Apa? Kalau untuk sakramen baptis itu, hal itu karena sakramen itu sebagai pintu gerbang untuk kita menerima sakramen yang lainnya. Kalau yang untuk sakramen Ekaristi itu sakramen di mana umat menerima tubuh dan darah Kristus. Kalau Baik. untuk sakramen Krisma itu sakramen yang memperteguh iman. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali, ya. Nah, apa hal positif yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Hal-hal positif. Silakan, siapa yang mau jawab? Hal positif yang kamu peroleh hari ini. Boleh. Siapa saja boleh angkat tangan. Ya, siapa saja boleh angkat tangan. Jangan takut-takut masa angkat tangannya gini. Angkat saja tinggi-tinggi tangannya. Ibu tidak akan ambil ke tangannya. Ibu punya tangan sendiri.
Baik, Juan apa Juan? Juan saja deh, ya. Positif yang kamu dapatkan ya pembelajaran hari ini. Hal positif apa yang kamu peroleh hari ini? Dapat hal baru. Ya, hal baru itu apa? Hal baru mengenai sakramen. Oke. Ada lagi? Tidak. Baik. Hal baru yang diperoleh. Kemudian Aurora, coba. Hal baru yang kamu peroleh. Hal baru. Apa yang kamu peroleh hari ini? Ya, hal bermakna yang berarti menurutmu. Apa? Saya mengambil karena pas kita melakukan konsekrasi itu Ya. Roh Kudus mulai turun ke bumi, perkenalkan tubuh perkenalkan kita tuh kayak merayakan tubuh dan darah Kristus. Oke, baik. Sesuatu yang luar biasa kan? Ternyata kalau lihat di dalam video itu, ada dalam film itu, potongan film itu, ternyata oh seperti itu kira-kira kalau pastor itu mengkonsekrasi hosti. Begitulah dia. Ya. Pada kenyataannya begitu, ya. Kristus yang turun langsung, Kristus yang hadir secara langsung di tengah-tengah umat. Gitu ya. Kemudian, silakan yang kedua. Hal apa yang mau kita tingkatkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk selanjutnya kita mau buat apa sih yang enaknya supaya pembelajaran kita nih menarik, supaya lebih enjoy kita belajar apa? Boleh. Ini sebagai masukan. Iya, Michelle, boleh. Silakan apa, Michelle? Lagi Bu, seru. Nonton lagi. Yang lain? Ya, Kenzo apa? Ada pertanyaan. Apa? Ada pertanyaan untuk ngecek apakah mengetahui itu atau beberapa. Oke, baik. Bagus. Apa lagi? Apa? Perbanyak apa? Kerja kelompok. Oh, perbanyak kerja kelompok. Apa lagi? Membuat permainan tentang pertanyaan yang tentang agama gitu. Oke, baik. Membuat permainan supaya lebih menarik. Begitu ya? Iya. Oke, baik. Nanti akan kita coba wujudkan bersama-sama. Oke, Nanti Bu. coba kita lihat apakah nanti kita bisa mewujudkan apa yang ingin kalian buat perubahan di dalam ini untuk pembelajaran berikutnya. Oke, gitu ya. Kemudian sekarang kita berefleksi. Di sini ada apa ini? Ya, silakan kalian gambarkan. Kemudian deskripsikan secara singkat saja perasaan kalian hari ini. Sedih banget kah? Bosan banget kah? Speechless banget kah? Speechless. Ya, gitu ya? Oke, baik, nanti habis itu silakan kalian buat gambar. Ya, emoticon, buat gambar emoticon. Habis itu kalian tempelkan di papan sebelah sana. Ya? Paham ya? Oke, silakan. Tidak perlu tulis nama. Silakan yang sudah dapat langsung dibuat, kemudian langsung tempelkan di depan ya. Jangan terbalik ya, tidak bisa ditempel. Jangan terbalik gitu deh. Ya, silakan dibuat. Ibu kasih kalian waktu 1 menit. Ya, kan buat gambar emoticon udah lama. Ya.
Baik. Ya, akan dibacakan beberapa yang itu ya. Kita lihat. Oke, baik. Nah, Bapak, ada yang katanya senang karena saya lebih tahu tentang ya, tentang sakramen. Ya. Kemudian saya sangat senang karena bisa bekerja kelompok dengan baik dan mendapatkan banyak pelajaran. Bagus sekali. Kemudian dapat banyak hal baru mengenai sakramen dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Hari ini perasaan senang karena saya dapat bekerja kelompok dengan teman dan menonton video. Bagus. Perasaan saya senang karena dapat bekerja sama dalam kelompok dan menonton video. Nah, ini agak banyak ya. Ini siapa ini? Punya Claudia. Perasaan saya hari ini senang karena mendapatkan pelajaran atau pengetahuan baru tentang sakramen inisiasi dan bekerja di dalam kelompok. Bagus. Karena dapat belajar tentang sakramen inisiasi. Ini untuk lagi ya. Selama pembelajaran saya merasa senang bisa belajar bersama teman-teman. Rasanya senang banget. Senang banget. Kemudian perasaan saya hari ini saat pembelajaran senang karena mendapat ilmu baru. Ya, bagus. Kemudian saya senang karena belajar tentang sakramen. Waduh, ini rambutnya panjang. Siapa ini? Kemudian kagum dengan pembelajaran hari ini terutama saat menonton video tentang mujizat. Ya, kagum, rasanya kagum. Bagus. Perasaan saya sangat senang karena tahu Tuhan Yesus beneran datang ke bumi saat konsentrasi. Beneran betul-betul datang maksudnya ya. Betul-betul datang. Ya. Kemudian kagum dengan pembelajaran hari ini terutama saat menonton video. Kagum atas mujizat yang terjadi dalam perayaan Ekaristi. Ya. Kemudian saya senang karena dapat menonton video tentang sakramen. Karena dapat bekerja dalam kelompok dan saling membantu. Bersama ya. Seru. Seru. Dapat pengetahuan baru tentang sakramen. Oke, baik. Nah, Ibu harap dari sekian banyak yang sudah Ibu baca ini tadi, ya, dari sekian banyak yang Ibu baca ini tadi, semuanya harapannya senang belajar hari ini, ya. Kemudian kekaguman tentang sakramen Ekaristi tadi, mujizat sakramen Ekaristi tadi, harapannya bisa sangat memperdalam iman kalian semua, termasuk iman Ibu, ya, kita semua, bahwa mujizat yang terjadi di dalam sakramen Ekaristi itu benar-benar tampak dan harapannya bisa dirasakan juga ketika kita merayakan perayaan Ekaristi di gereja. Oke, baik. Tutup dengan doa. Siapa yang pimpin doa? Yang giliran pimpin doa hari ini silakan maju ke depan. Nah, ya, Reno. Ah, boleh. Kalian kalau karena sudah punya teks doa. Yang mana saja doa penutup. Ya. Oke, silakan hadir pikiran kalian.
Siap.